RCM Group ini memang memberikan fasilitas yang sangat baik ya kepada kami. Jadi sangat tanggap ya di dalam masukan-masukan yang kita berikan. Contohlah fasilitas ini, karena saya Direktur PKLO ya, layanan operasional. Jadi kabel-kabel itu nggak nampak nih, ya Bang ya, nggak nampak seliweran ya, karena semuanya itu ada di dalam tanah. Dari area perumahan Garden City, Sitanala, Tangerang, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita sengaja hadir dari kawasan perumahan Garden City, Sitanala ini karena ini adalah hunian nyaman yang disiapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala, Dr. Sitanala, khusus bagi karyawannya non PNS. Ini luar biasa ini, sebab itu bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan kepada karyawan, baik psikologi maupun fisik. Perumahan ini dihadirkan berkat ataupun buah kerjasama dengan pengembang RCM Group. Untuk lebih jauh soal penyediaan hunian nyaman ini, kita akan berbincang tipis-tipis dengan Ibu siapa, Bu? Saya Niketut Rupini. Saya Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Selamat siang, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang kebetulan berada di channel ini. Coba iris tipis-tipis dulu, semangat apa yang dibangun untuk menghadirkan perumahan bagi karyawan. Ini masih agak jarang saya lihat di Indonesia penyediaan hunian bagi karyawan, walaupun sudah ada tapi masih agak jarang. Coba diiris tipis-tipis dulu, Bu Rupini. Baik, terima kasih ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Jadi SDM itu adalah aset yang tak ternilai yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Nah, karena ini aset yang tak ternilai, maka kita pun memberikan apresiasi ya kepada SDM kita. Nah, khusus untuk perumahan Garden City Sitanala ini adalah diperuntukkan bagi karyawan non ASN, yaitu karyawan BLU. Biasanya ya Bang ya, mereka ini kan sulit ya mendapatkan akses untuk pinjam kredit perumahan ya. Kemudian ini kita khawatir bahwa masa depan mereka ketika mereka sudah tidak aktif lagi atau setelah purna bakti mereka tidak memiliki rumah. Nah, rumah itu sendiri adalah salah satu aset duniawi yang memang harus dimiliki oleh setiap orang, oleh setiap keluarga. Nah, manajemen dalam hal ini adalah pimpinan kami, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala, Dr. Afrizal Hasan. Beliau memang menggagas program ini untuk bisa membantu dan memberikan satu fasilitas perumahan kepada pegawai BLU, yaitu pegawai yang non ASN. Sehingga kalau dia sudah memiliki fasilitas ini, kita harapkan mereka itu memiliki kecintaan dan etos kerja yang makin tinggi ya. Kita berharap mereka berkinerja dengan baik, melayani masyarakat, karena satu kebutuhan yang paling penting yaitu sandang ya dan papan di perumahan itu sudah mereka miliki. Dan itu cita-cita kemerdekaan bangsa ya? Iya benar. Jadi kan kita salah satu harus mewujudkan ya kesejahteraan ya, kesejahteraan pegawai ya. Nah, kalau misalnya ini sudah bisa terwujud dari tahap pertama yang akan diwujudkan itu adalah sejumlah 209 rumah unit ya untuk mereka. Dan ini memang ya saat ini di peluncuran yang pertama ini memang diprioritaskan untuk yang mereka yang ASN yang memang non ASN yang memang sudah terdaftar. Jadi sebesar 209 dan nanti akan ada tahap berikutnya. Ya kita berharap dengan fasilitas ini mereka memiliki semangat kerja ya yang lebih tinggi, terutama adalah melayani
masyarakat kita dengan baik, sehingga dengan demikian ya dari sisi kinerja layanan juga akan meningkat, kemudian revenue rumah sakit juga akan meningkat, dan ini akan memberikan peningkatan insentif atau remunerasi kepada mereka sehingga cicilannya atau kreditnya ini bisa berjalan lancar. Oh ya, satu informasi bahwa ini bisa terwujud berkat kerjasama dari pengembang ya, RCM yaitu Group. dari RCM Group. Jadi pada kesempatan ini terima kasih kepada RCM Group. Mudah-mudahan RCM Group makin hari makin maju, dan ini bisa terbangun semuanya ini juga adalah berkat fasilitator dari BSI. Oke, sedianya pemirsa Bincang Tipis-Tipis, sedianya kita juga mau menghadirkan narasumber pucuk pimpinan RC Group, Bapak Hamsiruddin Siregar, tetapi beliau sekarang berada di kampung halamannya Paluta untuk juga pengembangan usaha di sana karena kecintaan beliau terhadap kampung halaman. Beliau juga sekarang tidak bisa hadir karena sekarang lagi di Paluta. Makanya kita sekarang alhamdulillah bisa berbincang tipis-tipis dengan Ibu Rupini. Bu Rupini, stimulus ataupun stimulan rangsangan apa yang diberikan karyawan sehingga bisa mendapatkan ini? Karena kadang kita kan namanya, maaf ya Bu, agar kalau kata Pak Dirjen Pelayanan Masyarakat tadi, Pak Ashar Jaya bilang daripada beli konsumtif gini-gini, mendingan paksain beli rumah deh. Itu apa yang diberikan perusahaan terhadap non PNS tadi? Jadi kita kan sebenarnya sudah menghitung ya bahwa ada kalkulasinya. bahwa yang namanya kinerja itu ya kan harus meningkat nih. Yang nama target juga dari tahun ke tahun meningkat. Nah, target ini tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh SDM kita. Sekali lagi, SDM adalah salah satu aset yang menentukan bagaimana kinerja dari rumah sakit ini. Oke, kan selama ini kan yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat adalah penyediaan pelayanan prima kesehatan bagi masyarakat umum. Nah, untuk mewujudkan pelayanan prima itu kan berarti karyawan rumah sakit juga kan harus puas, dilatih, harus enjoy, harus ini. Nah, itu apa ada korelasinya nggak itu misalnya? Nah, secara psikologis ini sangat ya berdampak ya. Jadi ketika kita memberikan stimulus atau memberikan umpan lah ya, jadi memberikan satu kesejahteraan kepada pegawai, mereka juga makin semangat ya. Mereka juga tentu ingin mempersembahkan kinerja terbaik untuk Hospitalia Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Nah, ini memang dari hari ke hari kalau kita evaluasi itu memang ya kadang-kadang ya kalau kita mau menambah tenaga nih, berarti mau nih remunerasinya turun gitu kan. Oh, berarti kan ada dua pilihan, mereka bekerja lebih keras gitu, lebih cepat ya, lebih smart gitu kan. Tentu kita juga latih ya Bang ya. Nah, sehingga ya mereka dapat meningkatkan income rumah sakit atau revenue rumah sakit sehingga secara tidak langsung insentif atau remunerasinya juga meningkat. Dan terbukti kata Pak Dirjen Pelayanan Masyarakat tadi hunian udah naik 50%. Iya. Untuk profit juga udah naik sekitar 34%. Jadi dari sisi pendapatan juga meningkat 34%. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya makin baik lah untuk dan kinerja, harapannya 4 tahun berapa ke depan menjadi tipe A. Ya, jadi 2 tahun ke depan ya 2026 bahkan lebih cepat itu diharapkan oleh Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan, Bapak Dr. Azhar Jaya, bahwa nanti Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala bisa segera naik kelas ya menjadi kelas A. Ya, mohon doa restu ya semuanya ya. Semoga ini bisa terwujud secepatnya. Tidak harus menunggu tahun 2026, tapi misalnya tahun 2025, oke, kita bisa Jadi segera. udah dihitung ya Bu Rupini ya, antara salary dengan kredit itu semua udah dihitung matching ya? Ya, sudah dihitung dan itu masih bisa masuk ya. Masih bisa masuk. Ya. Jadi satu lagi keunggulan jadi kerjasama ini adalah di awal sudah bisa kita prediksikan berapa sebenarnya kewajiban dari pegawai untuk bisa bayar kredit ini. Dan itu kan flat ya, sehingga tidak ada kekhawatiran kalau misalnya dari payroll mereka atau dari take home pay mereka tidak mencukupi. Jadi mudah-mudahan ya dengan fasilitas ini pegawai kita makin concern ya, makin bisa meningkatkan kecintaannya ya, terutama kepada masyarakat yang dilayani. Karena yang kita layani ini ya adalah
orang ya, adalah manusia yang ingin sentuhan, ingin caring ya, sehingga inilah sebenarnya obat yang paling mujarab ya. Kalau masyarakat datang berobat ya, respon time-nya cepat, tidak harus menunggu lama-lama, kemudian perawat kita, petugas kita, dokter kita ramah, caring. Jadi mereka itu baru merasa dilayani. Jadi ekspektasi masyarakat itu memang harus kita jaga, dan ekspektasinya itu harus melebihi dari harapan pelanggan kita. Itu yang Ya, kita saya mengapresiasi Rumah Sakit Dr. Sitanala ini, karena ini kan juga apa namanya Bu, bisa dengan penyebaran informasi ini bisa menularkan ke perusahaan-perusahaan yang lain ya, tanpa maksud merasa diri lebih hebat, tidak. Iya, Tetapi kemana tahu ada kebaikan-kebaikan ini bisa tertular kemana-mana. Fasilitas apa aja lagi Bu? Ini kan dari sini ke rumah sakit, coba iris tipis-tipis dulu Bu, apa aja lagi akses ke rumah sakit dari sini ke sana gimana? Baiklah, iris tipis-tipis. Jadi salah satu lagi ya fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit dari Garden City Sitanala ini, rumah sakit akan menyiapkan fasilitas berupa penjemputan kepada keren. karyawan, sehingga karyawan itu tidak nanti khawatir kalau telat sampai di rumah sakit. Karena kan di rumah sakit itu waktu masuk kerja itu harus tepat waktu, kemudian pulangnya juga ya. Jadi paling tidak untuk transportasi pegawai kita yang menempati kawasan Garden City Sitanala ini tidak khawatir, tidak mendapatkan transportasi karena telat harus pulang ya, harus jaga lagi, itu memang sudah diatur nanti. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, dalam pencermatan saya, penyediaan hunian nyaman ini bagian dalam penguatan internal. Betul. Internal dulu baru nanti eksternal ya Bu. Nggak mungkin kita bisa memperkuat eksternal kalau internalnya keropos. Betul, makanya ya. disediakanlah hunian yang nyaman, jemputan yang layak. Iya, benar. Dan bisa menghemat transportasi, ya bisa kan? menghemat waktu, waktu. Sehingga pegawai itu fokus bekerja melayani masyarakat. Ya. Setelah di internal sedikit iris tipis-tipis dulu. Ini udah paripurna, udah prima benar nih internal ini, Bu Rupini ya. Di eksternal, kita juga kan pasien pengen juga kalau datang perawat senyum, dokter yang senyum. Benar. Kalau kita udah sakit ini, datang luka yang cemberut juga kan, aduh Bu Rupini, kita juga sakitnya tadi cuman ukuran 5, jadi sakitnya ukuran 8 nanti. Itu gimana? Betul. Jadi sahabat sehat yang ada di tipis-tipis di channel yang bagus ini, jadi begini ya, pelanggan rumah sakit itu beda dengan pelanggan hotel. Jadi kalau orang ke rumah sakit karena memang membutuhkan fasilitas kesehatan, karena mereka menderita. Jadi kita yang melayani masyarakat ini ya harus memahami, harus empati terhadap keadaan dari pelanggan kita atau pasien kita. Contoh, mereka itu harus ditangani dengan cepat, dengan gercep ya, informasi harus jelas gitu ya. Kemudian tidak ada delay terhadap pelayanan, misal menunggu obat. Walaupun ini adalah tantangan tersendiri bagi kami di pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami tidak bosan-bosan dan terus-menerus belajar untuk bisa mempersembahkan kinerja terbaik bagi pasien-pasien kami. Jadi kami berterima kasih kepada pelanggan kami yang sudah memberikan kritik, masukan untuk kami terus berbenah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala itu berada di Kota Tangerang. Kami hadir untuk melayani masyarakat dan sekarang sudah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat, bagian dari salah satu rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan fasilitas itu datang saja. Ya kalau memang dalam keadaan emergensi datang langsung ke IGD, dan kalau memang tidak emergensi itu bisa langsung registrasi online dan perjanjian. Kami juga memiliki layanan eksekutif yang bisa diakses oleh seluruh jaringan lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan kami. Kami juga memiliki MCU eksekutif yang secara preventif silakan masyarakat ya bisa memanfaatkan fasilitas yang kami miliki. Jadi lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Tapi kalau harus berobat, datanglah ke
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Ini tipis-tipis terakhir. Tadi ada kata eksekutif. Saya berduit, saya mau di eksekutif. Saya nggak berduit, saya BPJS. Sama sih nggak sih layanannya? Seperti khawatir halayak umum nih katanya yang eksekutif beda dengan yang BPJS. Ini penting sekali ini Bu Rupi ini. Coba. Baik, iris tipis-tipis. Sebenarnya secara standar pelayanan kesehatan adalah sama. Yes. Mau di eksekutif, mau yang di reguler, itu sama standarnya. Yang membedakan adalah dari sisi tanda kutip ya kenyamanan, gitu ya. Mungkin di eksekutif tidak terlalu banyak antrean ya, sehingga bisa cepat, gitu kan. Pasiennya tidak terlalu banyak, sehingga aksesnya bisa lancar. Tapi kalau di reguler ya, apalagi misalnya mohon maaf ya, yang saudara-saudara kita memanfaatkan BPJS Kesehatan secara standar pelayanan kesehatan sama, jadi nggak usah khawatir. Tapi karena memang jumlahnya banyak, sehingga kadang-kadang harus antri. Tapi kami di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala memiliki komitmen bahwa pasien atau pelanggan itu memiliki hak yang sama untuk akses pelayanan kesehatan. Jadi kami berusaha bagaimana caranya agar antrean ini cepat, ya, pasien tidak terlalu lama menunggu, dan memberikan fasilitas kenyamanan seperti misal kalau memang di eksekutif pakai AC, kita juga di reguler pakai AC. Kalau di eksekutif misalnya tersedia kipas angin, ya di reguler juga kipas angin. Begitu ya Bapak Ibu iris-iris tipis tentang pelayanan kita. Jadi standar pelayanan sama, yang membedakan hanya masalah bagaimana misalnya dari sisi kenyamanan, karena eksekutif itu kan lebih sedikit pasiennya sehingga bisa lebih lancar. Di iris tipis-tipis itu kata terakhirnya ini terakhir nih 3 kali Bu, baru terakhir benaran. Tidak apa-apa Bang. Ini baru 2 kali terakhir nih. Iya. Ini terakhir benaran ini. Fasilitas sarana mungkin seperti kan orang kadang cek darah, cek ini. Coba iris tipis-tipis terakhir dulu nih, saya orang awam di Sitanala ini. Iya, jadi kalau datang ke rumah sakit bisa saja ya, kalau datang ke Rumah Sakit Dr. Sitanala bisa saja bahwa hanya kepentingan untuk ketemu dokter. Nah, ketemu dokter karena keluhan tertentu, maka dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Seperti misalnya cek darah di laboratorium, kemudian ronsen di radiologi. Ada semua itu? Semuanya ada, lengkap. Ya, kami pelayanan lengkap di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Jadi silahkan datang dan kami akan sangat berterima kasih untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi sejauh ini kerjasama dengan RCM Group gimana Ibu rasakan selama proses ini gimana? Oh iya, jadi RCM Group ini memang memberikan fasilitas yang sangat baik ya kepada kami. Jadi sangat tanggap ya di dalam masukan-masukan yang kita berikan. Contohlah fasilitas ini, karena saya Direktur PKLO ya, layanan operasional. Jadi kabel-kabel itu nggak nampak nih, ya Bang ya, nggak nampak seliweran ya, karena semuanya itu ada di dalam tanah. Jadi pipa-pipa, kabel itu semua ada di dalam tanah. Ini ya memang kan di awal memang ini diciptakan untuk menjadi ya perumahan yang go green ya. Ya, makanya ini pun dinamakan Garden City Sitanala. Diharapkan bahwa dari garden yang indah akan menghasilkan harmonisasi lingkungan yang indah, sehingga orang yang ada di dalamnya itu selalu happy ya, karena berada pada lingkungan yang harmonis. Jadi demikian ya Iris. Demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Rupi nih, salah COA Direktur dari Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala, Tangerang. Sampai bertemu kembali.